Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, setiap langkah hidup kita sesungguhnya adalah perjalanan kembali menuju asal, menuju titik awal yang abadi. Ada ilmu yang tersembunyi dalam titik, ilmu yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang, jiwa yang berserah, dan mereka yang mau berjalan di jalan para kekasih Allah. Dalam perjalanan kali ini, mari kita selami kedalaman rahasia itu, sebuah ilmu yang tidak terbaca oleh mata biasa, tetapi terasa oleh hati yang ikhlas. Sebelum kita memulai, izinkan saya mengajak saudara semua untuk memberikan tanda cinta pada perjalanan ini dengan menekan tombol suka dan tinggalkan komentar berupa doa atau refleksi yang lahir dari hati. Karena siapa tahu, dari doa sederhana yang kita tulis, Allah menurunkan rahmat yang meluas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Maka mari kita buka hati, tenangkan jiwa, dan ikuti perjalanan panjang ini dengan penuh kesadaran. Sebab di balik setiap titik ada cahaya Allah yang sedang menanti. Bab 1, titik sebagai awal segala huruf. Ada sesuatu yang sering kita abaikan dalam hidup ini. Hal-hal kecil yang tampak sepele, namun sebenarnya menjadi dasar dari sesuatu yang besar. Demikianlah titik. Ia kecil, sederhana, bahkan kadang tidak diperhatikan. Namun sesungguhnya dari titik itulah lahir seluruh huruf. Dan dari huruf terangkai kalimat, dari kalimat tercipta pengetahuan, dan dari pengetahuan manusia menemukan jalan menuju Tuhannya. Para kekasih Allah memahami hal ini dengan sangat dalam. Mereka melihat titik bukan hanya sebagai tanda di atas kertas, melainkan sebagai rahim tempat kelahiran makna. Tanpa titik, huruf ba tidak akan pernah ada, dan tanpa huruf ba, basmalah tidak akan pernah tertulis, padahal darinya terbuka pintu rahmat yang tak bertepi. Titik mengajarkan kita bahwa kesederhanaan adalah awal dari kebesaran. Tidak perlu megah, tidak perlu ramai, cukup setetes kecil yang utuh, dan dari situlah seluruh alam menemukan maknanya. Begitulah hakikat kehidupan manusia. Kita berawal dari sesuatu yang amat kecil, sebuah tetesan, sebuah janin. Namun di dalam yang kecil itulah Allah menitipkan potensi yang begitu besar. Demikian pula dengan titik, ia kecil tapi ia menyimpan rahasia jagat raya. Para wali menatap titik dengan mata hati dan mereka melihat bahwa di balik kecilnya, bentuk ada samudera luas yang tak pernah kering. Bayangkan, setiap kali engkau membaca Al-Quran, setiap huruf yang keluar darimu sesungguhnya lahir dari titik. Seakan-akan Allah ingin berbisik, jangan pernah remehkan yang kecil, karena dari yang kecil itulah lahir kebesaran. Ketika kita berzikir, ketika lidah melafalkan nama Allah, kita sesungguhnya sedang merangkai huruf demi huruf, dan di balik huruf-huruf itu ada titik yang menopangnya. Jika huruf itu bagaikan pohon yang rindang, maka titik adalah benih yang tersembunyi di dalam tanah. Tidak terlihat, namun justru menjadi sumber kehidupan. Kekasih Allah mengajarkan bahwa titik juga melambangkan asal dan tujuan perjalanan. Semua huruf bermula dari titik, dan pada akhirnya semua huruf dapat kembali melebur menjadi titik. Begitu pula manusia, kita berasal dari Allah dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Maka titik bukan sekadar tanda, melainkan pengingat yang sangat halus bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan pulang. Setiap langkah kita, setiap kata kita, sesungguhnya sedang bergerak menuju titik asal yang abadi. Barang siapa menyadari hal ini, ia akan menjalani hidup dengan penuh kesadaran, penuh kerendahan hati, dan penuh cinta. Lalu apa yang bisa kita ambil dari rahasia titik ini? Bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar kecil di hadapan Allah. Amal sekecil apapun, niat sesederhana apapun, doa setulus apapun, bila lahir dari hati yang ikhlas, maka ia akan membesar bagaikan huruf yang berakar dari titik. Maka belajarlah memandang kehidupan dengan mata titik, sederhana tapi penuh makna. Karena barang siapa mampu melihat makna besar dalam yang kecil, ia telah berjalan di jalan para kekasih Allah, jalan yang penuh cahaya dan keberkahan. Bab 2, titik sebagai rahasia kesunyian. Titik tidak pernah berbicara, tidak pernah berteriak, namun kehadirannya mengubah segalanya. Ia hadir dalam diam, tapi dari diam itulah lahir arti.
Demikianlah rahasia yang diajarkan para kekasih Allah, bahwa kesunyian seringkali lebih bermakna daripada ribuan kata. Titik adalah simbol kesunyian itu sendiri, kecil, hening, namun menjadi inti dari makna yang tak terhitung jumlahnya. Barang siapa mampu mendengar suara di balik sunyi, dialah yang akan menemukan ilmu yang tidak bisa dibeli dengan harga apapun. Kesunyian titik mengajarkan kita untuk tidak larut dalam keramaian dunia. Dunia penuh dengan suara, ambisi, keluh kesah, perdebatan, dan kebisingan yang melenakan. Tetapi titik tetap tegak dalam diamnya, tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk di sekelilingnya. Inilah pelajaran bagi jiwa kita. Bagaimana tetap utuh, tetap tenang, tetap hadir, meski dunia mencoba menarik perhatian dengan segala kehebohannya. Dalam diam yang penuh cahaya, hati menjadi jernih, dan dalam kejernihan itu kita dapat merasakan kehadiran Allah lebih dekat daripada segala sesuatu. Para arifin sering menutup mata dalam tafakur, duduk dalam hening panjang, bukan karena mereka tidak tahu berkata-kata, melainkan karena mereka sedang bercakap dengan Allah lewat kesunyian. Di saat orang lain sibuk dengan ribuan huruf, mereka memilih titik. Di saat orang lain berlari mengejar suara, mereka berhenti dalam sunyi. Dan justru dalam diam itulah ilmu yang tak tertulis menetes ke dalam hati mereka. Seperti embun yang jatuh perlahan di pagi hari, ilmu itu masuk tanpa terasa, namun menyuburkan tanah hati. Kesunyian titik juga adalah cermin kekuatan sejati. Tidak ada kesombongan di dalamnya, tidak ada keinginan untuk dipuji, hanya ada keutuhan yang tenang. Seorang hamba yang bisa duduk dalam diam tanpa merasa sepi berarti hatinya telah disentuh oleh cahaya ilahi. Ia tidak lagi membutuhkan dunia untuk menenangkannya, karena ketenangan itu telah lahir dari dalam dirinya. Sunyi bukan lagi musuh, melainkan sahabat yang mengajaknya semakin dekat dengan Allah. Maka marilah kita belajar dari titik untuk tidak takut dengan kesunyian, untuk tidak menganggap diam sebagai kelemahan, melainkan sebagai pintu masuk menuju cahaya. Sebab di balik sunyi ada kelimpahan, di balik diam ada rahasia, dan di balik titik ada lautan ilmu yang luas. Para kekasih Allah menyingkap kesunyian itu dan menemukan cahaya yang tak pernah padam. Dan jika kita mau berhenti sejenak dari kebisingan dunia, mungkin kita juga akan mendengar bisikan lembut yang hanya terdengar dalam hati, panggilan kasih sayang Allah yang selalu menanti kita pulang. Bab 3, Titik dan Kelahiran Cahaya. Dari titik yang kecil lahir cahaya yang tak terhingga. Para kekasih Allah memahami bahwa setiap huruf yang kita baca sesungguhnya membawa pancaran cahaya, dan pancaran itu berawal dari titik. Seperti matahari yang bersinar dari pusatnya, demikian pula huruf memancarkan makna dari titik yang menopangnya. Maka, titik bukan sekadar tanda, melainkan sumber cahaya yang menerangi perjalanan hati manusia menuju Allah. Bayangkan seorang musafir yang berjalan di malam gelap gulita. Ia kehilangan arah, langkahnya ragu, hatinya penuh kebingungan. Lalu ia melihat sebuah bintang kecil di kejauhan. Bintang itu tampak kecil, seolah tak berarti, namun justru dari cahayanya musafir itu menemukan jalan. Begitulah titik, sederhana bentuknya, tapi ia menjadi bintang yang memberi arah bagi hati yang tersesat. Barang siapa kehilangan tujuan hidupnya, kembalilah ia pada titik, karena titik adalah pusat, poros, dan jalan pulang. Cahaya yang lahir dari titik bukanlah cahaya biasa. Ia tidak menyilaukan mata, melainkan menenangkan hati. Ia tidak membakar, melainkan menghangatkan jiwa. Cahaya ini hadir saat seseorang membaca ayat suci dengan penuh kesadaran. Saat lidahnya melafalkan nama Allah dengan keikhlasan. Saat hatinya bergetar karena menyadari kelemahan di hadapan Sang Pencipta. Pada saat itu, titik memancarkan cahaya yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Itulah cahaya yang membuat seorang hamba tidak lagi merasa sendiri, karena hatinya selalu diterangi oleh kehadiran Allah. Dalam pandangan para sufi, titik adalah rahim makrifat. Ia mengandung seluruh ilmu yang tak bisa dituliskan dengan pena. Dari titik, lahir pemahaman yang tidak didapat dari buku, melainkan dari cahaya yang Allah turunkan langsung ke hati. Itulah sebabnya wajah para kekasih Allah seringkali bercahaya, bukan karena mereka mencari sorotan dunia, melainkan karena mereka hidup dalam limpahan cahaya titik.
Semakin dalam mereka menyelami titik, semakin terang pula hidup mereka, dan semakin luas kasih sayang yang mereka pancarkan kepada sesama. Maka jangan pernah anggap remeh titik. Di balik kesederhanaannya, ia menyimpan rahasia cahaya yang dapat menuntun langkah kita. Ketika hidup terasa gelap, ketika jalan terasa buntu, kembalilah pada titik. Heningkan hatimu, hadirkan Allah dalam zikir, dan biarkan cahaya titik itu menyala. Sebab titik bukan sekadar awal huruf, melainkan awal dari perjalanan ruh, dan cahaya yang lahir darinya adalah cahaya yang menuntun kita menuju kasih sayang Allah yang tak pernah padam. Bab 4. Titik sebagai cermin keutuhan. Titik tampak kecil namun ia utuh. Tidak ada yang kurang darinya, tidak ada yang berlebihan padanya. Ia sederhana, tetapi kesederhanaannya menyimpan kesempurnaan. Dari sinilah para kekasih Allah belajar bahwa keutuhan bukanlah tentang banyaknya hal yang kita miliki, melainkan tentang kemampuan kita untuk menerima keadaan dengan lapang dada. Seperti titik yang tidak pernah iri kepada huruf, demikian pula hati yang mengenal Allah tidak lagi gelisah karena membandingkan diri dengan dunia. Ia cukup dengan Allah, dan itulah keutuhan yang sejati. Keutuhan titik juga mengajarkan kita tentang kesadaran. Dalam setiap perjalanan hidup, kita sering merasa tercerai-berai oleh keinginan, ambisi, dan godaan dunia. Kita merasa terbelah, tidak utuh, karena hati kita berpaling ke sana kemari. Namun titik mengingatkan, jadilah utuh, kembalilah kepada pusatmu, jangan biarkan dirimu tercerai-berai. Barang siapa kembali kepada pusat hatinya, ia akan menemukan Allah sebagai inti dari keutuhan itu. Dan dari sanalah muncul ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh apapun di dunia. Bayangkan seseorang yang menulis sebuah huruf. Jika titik tidak diletakkan pada tempatnya, huruf itu akan kehilangan arti. Demikian pula manusia. Tanpa keutuhan hati, seluruh amalnya bisa kehilangan makna. Bukan jumlah ibadah yang menentukan kedekatan kita dengan Allah, melainkan ketulusan yang lahir dari hati yang utuh. Amal kecil, bila dilakukan dengan hati yang penuh, lebih berharga daripada amal besar yang dilakukan dengan hati yang terpecah. Para arifin sering mengatakan, janganlah engkau keluar dari titik sebelum engkau benar-benar mengenalnya. Maksudnya, jangan larut dalam keramaian huruf, kata, dan makna sebelum engkau memahami pusat keutuhan dalam dirimu. Titik adalah awal sekaligus penopang. Tanpa titik, huruf hanyalah bayangan. Begitu juga kita, tanpa kesadaran akan Allah, hidup hanyalah gerakan tanpa jiwa. Maka belajar dari titik berarti belajar untuk kembali utuh, kembali menyatu dengan asal mula kita. Maka lihatlah titik sebagai cermin. Ketika engkau menatap titik, engkau menatap keutuhan dirimu sendiri. Apakah engkau masih tercerai-berai oleh dunia? Ataukah engkau sudah kembali utuh kepada Allah? Titik mengajarkan kita untuk tidak mencari keutuhan di luar, melainkan di dalam. Sebab sejati-sejatinya keutuhan bukanlah apa yang kita miliki, melainkan kepada siapa kita kembali. Dan pada akhirnya setiap titik hanya akan kembali pada Yang Maha Utuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 5. Titik dan rahasia perjalanan pulang. Setiap huruf lahir dari titik, lalu membentuk kata, kalimat, dan makna. Namun pada akhirnya, semua huruf akan kembali melebur menjadi titik. Inilah rahasia yang para kekasih Allah renungkan dalam kesunyian, bahwa hidup manusia pun demikian adanya. Kita berawal dari Allah, lalu hidup di dunia dengan segala kata dan cerita, dan akhirnya kita kembali lagi kepadanya. Titik menjadi simbol perjalanan pulang itu, perjalanan yang pasti, perjalanan yang tidak pernah salah arah. Ketika seseorang memahami titik, ia tidak lagi takut dengan kematian. Sebab kematian bukanlah akhir, melainkan kembalinya huruf kepada titik. Bagai ombak yang kembali ke laut, bagai embun yang kembali ke langit, demikian pula ruh kembali kepada Sang Pencipta. Para wali menatap kematian dengan tenang, karena mereka tahu bahwa itu hanyalah pintu pulang menuju keutuhan. Mereka sudah lama berlatih kembali kepada titik dalam zikir dan tafakur, sehingga saat ajal tiba, hati mereka sudah siap untuk benar-benar kembali. Titik juga mengingatkan kita bahwa perjalanan pulang ini adalah sebuah kepastian. Tidak ada yang bisa lari darinya, tidak ada yang bisa menunda.
Maka yang terpenting bukanlah kapan kita pulang, tetapi bagaimana kita mempersiapkan hati untuk pulang. Bila hati kita penuh dunia, perjalanan itu akan terasa berat. Tetapi bila hati kita penuh Allah, perjalanan itu akan terasa indah. Titik seolah berbisik kepada kita, siapkanlah dirimu, karena setiap huruf akan kembali menjadi titik. Bayangkan sebuah kalimat panjang, penuh dengan kata-kata indah. Setelah engkau selesai membacanya, engkau berhenti pada titik. Demikian pula hidup manusia. Setelah segala usaha, segala pengalaman, segala cerita, akhirnya kita semua berhenti pada titik terakhir. Namun titik itu bukan sekadar penutup, melainkan juga pintu menuju awal yang baru. Awal kehidupan abadi bersama Allah. Maka jangan takut pada titik akhir, sebab sesungguhnya ia hanyalah awal dari pertemuan sejati. Dengan memahami rahasia titik, kita belajar melihat hidup dengan cara yang lebih dalam. Kita tidak lagi terjebak pada hiruk-pikuk kata, tetapi mengingat bahwa semuanya akan berakhir pada satu titik yang sama. Dan titik itu bukanlah kehampaan, melainkan kepulangan. Barang siapa menyiapkan diri dengan hati yang bersih, ia akan mendapati bahwa titik terakhirnya adalah cahaya yang menuntun menuju kasih sayang Allah. Bab 6. Titik sebagai rahasia zikir. Zikir adalah kunci yang menghidupkan hati, dan titik adalah rahasia yang menopang setiap lafaz zikir. Setiap kali lidah kita menyebut nama Allah, sesungguhnya huruf-huruf yang keluar dari mulut kita lahir dari titik. Namun para kekasih Allah mengajarkan bahwa zikir yang sejati bukan sekadar bunyi huruf, melainkan kesadaran akan titik yang menopang huruf-huruf itu. Zikir yang hanya di bibir akan berlalu begitu saja, tetapi zikir yang berakar pada titik akan masuk ke dalam hati, meresap ke dalam jiwa, dan menyinari seluruh kehidupan. Titik dalam zikir adalah pusat kesadaran. Ia mengingatkan kita bahwa setiap sebutan harus kembali pada inti, Allah semata. Banyak orang berzikir, tetapi hatinya lalai. Huruf-huruf itu keluar, namun tidak menyatu dengan titik. Tetapi bagi mereka yang sudah mengenal titik, sekali menyebut nama Allah, bagaikan lautan cahaya yang meliputi seluruh dirinya. Zikir bukan lagi sekadar kata, tetapi denyut kehidupan, napas yang bergetar, dan hati yang selalu terhubung dengan Allah. Para wali menjelaskan bahwa titik dalam zikir juga melambangkan kesederhanaan. Tidak perlu kata yang panjang, tidak perlu kalimat yang rumit, cukup satu nama, Allah. Nama itu sendiri adalah titik yang menyatukan seluruh makna. Saat kita mengucapkannya dengan hati, kita sedang kembali kepada pusat, kembali kepada asal, kembali kepada Allah. Itulah sebabnya, zikir yang paling sederhana justru yang paling dalam. Dari kesederhanaan titik lahirlah kedalaman yang tak terbatas. Zikir yang bertumpu pada titik juga melatih kita untuk hadir sepenuhnya. Dalam setiap helaan napas, kita bisa memilih untuk lalai atau sadar. Jika lalai, napas hanya menjadi gerakan tubuh, tetapi jika sadar, setiap napas bisa menjadi zikir, dan setiap zikir bisa kembali pada titik. Bayangkan, setiap keluar masuknya, napas adalah kesempatan untuk kembali pada Allah. Inilah latihan yang para kekasih Allah jalani setiap saat, sehingga hidup mereka tidak pernah terputus dari zikir. Maka mari kita belajar melihat titik dalam zikir kita. Jangan biarkan zikir hanya menjadi rutinitas bibir, melainkan jadikan ia cahaya yang lahir dari hati. Ingatlah bahwa setiap huruf dalam zikir memiliki titik, dan setiap titik membawa kita pulang kepada Allah. Jika kita mampu menjaga titik itu dalam hati, maka zikir kita akan hidup, dan hidup kita akan selalu diterangi oleh cahayanya. Bab 7. Titik dan rahasia hati. Hati manusia ibarat lembaran kosong yang menunggu untuk ditulisi. Ada yang menuliskannya dengan huruf-huruf dunia, ada pula yang menuliskannya dengan cahaya ilahi. Tetapi apapun hurufnya, ia tetap berawal dari titik. Para kekasih Allah mengajarkan bahwa hati yang bersih adalah hati yang kembali pada titik asalnya. Hening, jernih, dan siap menerima cahaya. Titik menjadi lambang pusat hati, tempat segala rasa bermula, dan tempat ruh menemukan arah menuju Tuhannya. Hati yang tidak pernah mengenal titik akan terus gelisah. Ia dipenuhi oleh huruf-huruf dunia, keinginan, ambisi, kemarahan, dan kecemasan. Semua itu menumpuk, membuat hati berat dan sulit tenang.
Tetapi bila hati belajar kembali pada titik, ia menemukan ruang kosong yang begitu luas, tempat segala kegelisahan melebur, dan yang tersisa hanyalah cahaya Allah. Inilah yang disebut para sufi sebagai qalbun salim, hati yang selamat, hati yang pulang. Titik dalam hati juga adalah rahasia keikhlasan. Saat kita beramal, seringkali kita terjebak oleh pandangan manusia. Kita ingin dipuji, kita takut dicela. Huruf-huruf dunia mengikat hati kita. Namun titik mengajarkan untuk kembali sederhana. Amal yang ikhlas adalah amal yang kembali pada titik, tidak mencari apapun selain Allah. Ia kecil di mata manusia, tetapi besar di sisi Allah. Amal itu seperti titik kecil yang melahirkan huruf, kata, dan makna yang luas. Bayangkan seorang hamba yang berdoa dalam sunyi malam. Tidak ada yang mendengar selain Allah. Doanya mungkin sederhana, kalimatnya pendek, tetapi hatinya penuh titik. Dalam keheningan itu, doanya melesat lebih tinggi daripada kata-kata yang panjang. Inilah kekuatan titik dalam hati. Ia tidak membutuhkan banyak suara, tetapi cukup dengan ketulusan yang utuh. Dari ketulusan itu, Allah membuka jalan, memberikan pertolongan, dan memenuhi hati dengan cahaya yang tidak bisa ditukar dengan dunia. Maka siapapun yang ingin mengenal hatinya, belajarlah dari titik. Carilah kesunyian, rasakan keikhlasan, dan kembalilah pada pusat hatimu. Sebab hati yang telah kembali pada titik adalah hati yang mampu menampung cahaya Allah tanpa batas. Dan barang siapa hatinya dipenuhi cahaya, hidupnya akan menjadi pelita bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain di sekitarnya. Bab 8, titik dan cahaya di antara dua mata. Ada rahasia yang sering disebut para kekasih Allah, bahwa hati yang hidup dengan zikir akan memancarkan cahaya, dan cahaya itu kadang tampak di antara dua mata. Namun sesungguhnya cahaya itu tidak lahir dari luar, melainkan dari titik di dalam diri. Titik itulah yang melahirkan sinar hidayah, yang memandu seseorang membedakan yang hak dari yang batil, yang jernih dari yang keruh. Inilah yang membuat wajah para wali tampak bercahaya, meski mereka tidak pernah mengejar cahaya itu. Ia lahir dengan sendirinya dari titik yang hidup. Cahaya yang lahir dari titik adalah cermin kebeningan hati. Semakin hati kembali ke titik, semakin terang cahaya itu menyinari. Ia bukan cahaya yang terlihat oleh semua mata, tetapi dirasakan oleh jiwa yang jernih. Ia menenangkan, menghangatkan, dan menuntun. Orang yang hatinya masih gelisah akan merasa sejuk ketika berada dekat dengan orang yang hidup dari titik. Sebab cahaya itu bukan milik mereka, melainkan pancaran kasih sayang Allah yang mengalir melalui mereka. Titik juga mengingatkan kita bahwa cahaya sejati tidak pernah berasal dari luar diri, melainkan dari dalam. Dunia bisa memberi kilau, bisa memberi gemerlap, tetapi semua itu fana. Yang abadi hanyalah cahaya dari titik yang berakar pada Allah. Cahaya inilah yang membuat seseorang tidak goyah, meski diuji, tidak putus asa meski diterpa cobaan, karena ia hidup dengan pelita yang tak pernah padam. Para arifin sering menyebut bahwa titik di dalam diri adalah tempat Allah meniupkan ruh. Dari sanalah kesadaran sejati lahir, dan dari sanalah pula cahaya keluar. Maka orang yang ingin mendapatkan cahaya di antara dua mata, janganlah sibuk mencari cahaya dari luar, tetapi kembalilah ke dalam titik yang tersembunyi di hati. Zikir, tafakur, dan keikhlasan akan menyalakan titik itu, hingga ia bersinar dan memandu langkah. Maka, jangan remehkan titik, karena ia bukan hanya awal huruf, tetapi juga sumber cahaya dalam diri. Jika engkau ingin hidupmu bercahaya, kembalilah ke titik dengan hati yang bersih. Biarkan ia memancarkan sinarnya, bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk menjadi jalan pulang yang menuntunmu, dan juga menuntun orang lain, menuju kasih sayang Allah yang tak pernah padam. Bab 9, titik dan rahasia kehidupan. Setiap detik dalam hidup kita sesungguhnya adalah rangkaian huruf, kata, dan kalimat yang panjang. Namun di balik semua rangkaian itu ada titik yang menopangnya. Titik adalah pengingat bahwa kehidupan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berawal dari Allah dan akan berakhir di hadapannya. Para kekasih Allah selalu melihat hidup dari perspektif titik. Mereka tidak terjebak dalam panjangnya kalimat dunia, tetapi fokus pada makna inti yang tersembunyi di baliknya.
Titik dalam kehidupan mengajarkan kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Apapun yang kita alami, suka, duka, senang, susah, semuanya hanyalah huruf-huruf yang sedang membentuk sebuah makna besar. Dan pada akhirnya, semua huruf itu akan berhenti pada titik. Saat itulah kita menyadari bahwa setiap pengalaman hidup hanyalah jalan untuk membawa kita kembali kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang terbuang, karena semua diarahkan pada satu titik yang sama, kepulangan. Kehidupan yang berakar pada titik adalah kehidupan yang penuh kesadaran. Ia tidak tergesa-gesa, tidak sibuk mengejar bayangan, tetapi berjalan dengan tenang, karena tahu setiap langkah sudah dalam pengawasan Allah. Orang yang hidup dengan titik tidak silau dengan dunia, karena ia tahu dunia hanyalah rangkaian huruf sementara. Yang abadi hanyalah titik yang menyatukan semuanya. Dengan kesadaran ini, hidup terasa ringan karena setiap beban dilihat sebagai bagian dari kalimat yang indah, yang akhirnya berhenti pada rahmat Allah. Bayangkan seorang penulis yang sedang menulis cerita. Huruf-huruf berlari panjang, kalimat terus mengalir, hingga akhirnya ia berhenti pada titik. Begitu pula Allah menuliskan kehidupan kita. Ia memberi kita huruf-huruf pengalaman, kata-kata ujian, kalimat kebahagiaan, lalu menutup semuanya dengan titik yang penuh kasih. Titik itu bukan sekadar akhir, melainkan tanda bahwa cerita sudah sempurna. Maka, jangan takut bila hidup terasa berat, karena titik di ujungnya akan selalu bermakna. Maka, renungkanlah, kehidupan ini hanyalah kalimat panjang yang sedang engkau baca. Jangan terjebak pada huruf yang membuatmu sedih. Jangan pula mabuk pada kata yang membuatmu bangga. Ingatlah bahwa semua akan berakhir pada titik. Dan titik itu bukan kehampaan, melainkan pintu menuju kehidupan abadi bersama Allah. Barang siapa hidup dengan kesadaran titik, ia akan menjadikan hidupnya penuh cahaya, penuh makna, dan penuh persiapan untuk pulang. Bab 10. Titik sebagai jalan pulang. Segala rahasia yang kita telusuri pada akhirnya bermuara pada satu hal. Titik adalah jalan pulang. Titik bukan sekadar simbol dalam huruf, bukan sekadar tanda dalam kalimat, melainkan cermin dari awal dan akhir kehidupan. Ia adalah pintu masuk bagi ruh ketika ditiupkan ke dalam jasad, dan ia pula yang menjadi tanda akhir ketika ruh kembali kepada sang pemilik. Para kekasih Allah tidak pernah melupakan titik ini, karena disitulah mereka melihat arah pulang yang sesungguhnya. Titik juga mengajarkan kita kerendahan hati. Sebesar apapun kalimat yang ditulis, tanpa titik ia tidak sempurna. Begitu pula sebesar apapun amal dan ilmu yang kita miliki, tanpa kembali kepada Allah semuanya tidak ada arti. Titik adalah tanda bahwa kita harus tunduk, harus berhenti, harus berserah. Dan di dalam kepasrahan itu, kita menemukan kebebasan yang sejati. Perjalanan manusia seringkali tampak panjang dan melelahkan. Namun bila kita memandangnya dengan mata hati, sesungguhnya hidup hanyalah satu titik yang singkat di antara dua keabadian. Sebelum kita dilahirkan dan setelah kita wafat. Dengan kesadaran ini, dunia tidak lagi menjerat kita. Kita bisa hidup dengan ringan, penuh syukur, dan penuh kasih, karena kita tahu semua ini hanyalah singgah sebentar sebelum kembali. Maka barang siapa mengenal titik, ia akan mengenal dirinya. Dan barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Titik bukan sekadar tanda diam, melainkan rahasia yang menghubungkan kita dengan Allah. Ia adalah pintu masuk menuju kesadaran, pintu keluar menuju kebebasan, dan jalan tengah menuju kedekatan dengan Sang Kekasih. Dan pada akhirnya titik adalah bisikan lembut Allah kepada hambanya, bahwa semua jalan, semua huruf, semua kalimat hanyalah jembatan untuk sampai kepadanya. Jika engkau sudah melihat titik, engkau tak perlu mencari yang lain. Tinggallah bersamanya dan engkau akan pulang dengan tenang. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, perjalanan kita menyingkap ilmu yang tersembunyi dalam titik kini telah sampai pada akhirnya. Semoga setiap kata yang lahir hari ini tidak hanya menjadi suara di telinga, tetapi cahaya yang masuk ke dalam hati. Ingatlah selalu, hidup ini adalah kalimat panjang yang pada akhirnya akan berhenti pada titik, dan titik itulah jalan pulang menuju Allah. Saya berdoa, semoga Allah melimpahkan ketenangan dalam hati Anda, meluaskan rezeki yang halal, mengangkat segala kesulitan, serta menuntun langkah kita menuju cahayanya.
Semoga keluarga kita dijaga dalam keberkahan, dan semoga kita dipertemukan kelak di surga bersama para kekasih Allah. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini. Jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan dengan doa di kolom komentar, dan sebarkan cahaya ini dengan berbagi kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.